Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyibatan mubarakatan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadan nabiyil karim Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa arasna listafaina min ibadina wa minhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah dalika wal fadlul kabir. Al-ayah sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan izin serta maghfirahnya, karunia serta hidayahnya, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terutama kekuatan iman dan Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan sebagian daripada titah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari kita menahan lapar dan dahaga, melaksanakan ibadah saum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian di malam harinya kita melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan tadarus dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mendengar kata warisan yang tergambar dan terbayang di dalam benak kita, warisan itu adalah berupa harta benda. Sebagai contoh, seorang anak mendapat warisan daripada orang tuanya, maka yang tergambar dalam diri kita bahwa si anak tersebut adalah diberikannya harta benda, diberikannya kekayaan oleh orang tuanya tersebut. Atau seorang generasi muda kepada generasi muda mewariskan, biasanya yang tergambar dan terbayang oleh benak kita berupa harta dan kekayaan. Hadirin, itu pun tidak salah, karena Allah dan Rasulnya memberikan ilmunya yang dinamakan dengan ilmu faraid. Tetapi aneh bin ajaibnya, harta benda atau warisan harta benda, warisan harta dari benda tersebut adalah akan menimbulkan malapetaka dan bencana. Tidak sedikit seorang kakak dan adik ketika lagi kecilnya saling mengasihi, saling mencintai bersama-sama, tetapi setelah besarnya saling bermusuhan, saling ajukan ke pengadilan. Kenapa? Karena memperebutkan harta warisan. Jadi warisan yang berupa harta benda akan menimbulkan malapetaka dan bencana. Maka dengan demikian perlu kita diselamatkan harta benda tersebut. Oleh apa? Yang pertama, kita harus mewariskan iman. Kemudian yang kedua harus memberikan warisan akhlak. Kemudian yang ketiga harus memberikan warisan al-ilmu. Dan keempat, memberikan warisan, mengajarkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apabila yang empat ini diberikan kepada anak kita atau turunan kita atau generasi tua kepada generasi muda, insya Allah ketika seorang anak mendapat warisan daripada orang tuanya, seorang generasi muda mendapatkan warisan daripada generasi tuanya, insya Allah akan terselamatkan harta benda tersebut kalau dibarengi dengan iman, ilmu, amal, dan akhlak. Ini yang akan menyelamatkan. Hadirin, Allah begitu cinta, Allah begitu sayang kepada makhluknya. Maka ketika Allah akan memberikan sesuatu kepada makhluknya, maka Allah memberikan pekerjaan yang harus dikerjakan, yang nantinya akan Allah memberikan upahnya kepada makhluknya tersebut. Maka yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala bukan orang Islam, tetapi orang-orang yang beriman. Seperti pada saat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyan, disuruh untuk melaksanakan ibadah saum. Kenapa? Allah akan memberikan upah,
Allah akan memberikan buruh yang nama dengan takwa. La'allakum tattaqun. Allah memberikan upah takwa. Dengan takwa ini adalah Allah akan mengangkat derajat kita. Akan menjajah derajat tingginya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. An-nasu sawasiyatun kasnanil musti. La fadla li ahadin minkum illa bittaqwa. An-nasu, bahwa derajat manusia sawasiyatun sama saja. Kasnanil musti, bagaikan gigi sisir yang berjejer rapi. La fadla li ahadin minkum, tidak yang lebih mulia yang satu dengan yang lainnya. Illa bittaqwa, kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanamkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, warisan yang harus diberikan oleh generasi tua kepada generasi muda atau seorang ayah kepada anaknya adalah warisan al-iman. Kemudian yang kedua, warisan yang harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya adalah warisan al-ilmu. Hadirin, ini ilmu sangat penting sekali. Karena mencari ilmu ini adalah hukumnya wajib. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu ini hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim. Baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Dari mana sampai kapan? Melaksanakan atau mencari ilmu minal mahdi ala lahdi. Dari mulai buayan sampai mau masuk lihang lahak. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang tua suka menyuruh untuk belajar ngaji ke masjid, hanya disuruh anaknya saja, sedangkan orang tuanya, bapaknya nonton Persib, nonton sepak bola, kalau ibunya nonton sinetron, anaknya yang disuruh. Padahal mencari ilmu tersebut bukan kewajiban anak, tetapi kita kewajiban sebagai seorang muslim wajib mencari ilmu. Dari kemana kita harus mencari ilmu? Walau bisin, walaupun jauh sekali kita mencari ilmu, kemanapun kita mencari ilmu. Maka dengan demikian, warisan yang kedua adalah al-ilmu. Hadirin bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, karena waktu jualah yang tidak mengizinkan, insya Allah yang lainnya kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Nasrun minallahi wal fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.